Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel di layar 4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini pagi-pagi di hari Sabtu, aku udah sampai aja di pasar ya teman-teman. Ini pasar pagi Arengka, Kota Pekanbaru. Di sini aku lagi nyariin tulang kaki sapi. Di sini juga ada tunjang, itu namanya kalau di tempat aku ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ini namanya apa ya? Boleh komen di kolom komentar. Lanjut, tadi aku di pasar beli jeruk. Itu jeruknya 1 kilo 18.000. Aku belinya 2 kilo. Jadi dikasih 35.000. Alhamdulillah dapat diskonan 1.000. Nah, juga ada buah naga. Buah naga itu sekilonya 20.000. Dan untuk pisang itu satu sisirnya 10.000 ya teman-teman. Nah, lanjut di sini tadi aku juga beli tulang kaki sapi, dan juga ini untuk tulang kaki sapinya tadi itu cuma 30.000 ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan bahan-bahan untuk bikin baksonya. Aku udah ada di sini daging giling gini ya teman-teman, atau daging yang udah dihaluskan. Kemarin aku beli di pasar buah itu, baru sempat mau aku olah untuk di hari ini. Nah, ini aku juga udah ada tepung tapioka sebanyak 20 sendok makan. Dan juga di sini aku juga udah ada untuk bawang putih goreng. Di sini bawang putih gorengnya aku memakai 3 sendok makan atau sebanyak 1 bonggol yang tadi aku goreng teman-teman. Nah, ini untuk bawang gorengnya aku juga pakai 2 sendok makan. Nah, lanjut di sini aku juga ada untuk ini adalah baking soda ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai 1 sendok makan. Nah, lanjut lagi di sini aku udah ada kaldu sapi, aku pakai Royco ya rasa sapi. Nah, lanjut di sini aku juga udah ada itu untuk kaldu sapinya, aku pakai 2 bungkus ya teman-teman. Nah, juga udah ada merica bubuk, ada aku aja, aku pakainya sebanyak 1 bungkus. Nah, lanjut di sini aku juga udah ada garam. Untuk garam aku pakai sebanyak 2 sendok makan. Sesuaikan aja ya teman-teman kalau untuk garam rasa asinnya. Nah, ini aku juga udah ada 2 butir telur, maksudnya 2 putih telur dari 2 butir telur. Nah, lanjut di sini aku juga udah ada batu esnya sebanyak 200 gram. Nah, oh iya nih teman-teman, ini udah di 3 menit terakhir video aku belum sempat sapa-sapa teman-teman semua. Gimana kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton video aku? Boleh ketik di kolom komentar ya. Gimana nih teman-teman di rumah, udah pada selesai buat mengerjakan semua pekerjaan rumah? Kalau udah pada beres, biar nontonin video aku bisa santai ya teman-teman. Atau ada teman-teman yang belum selesai mengerjakan pekerjaannya, biar aku temani ya. Aku temani sambil dengerin suara aku yang sumbang ini ya teman-teman. Lanjut aja ke videonya. Ini aku udah masukkan untuk dagingnya ke dalam chopper. Nah, di sini aku juga udah tambahkan kaldu bubuk tadi, dan juga aku udah tambahkan baking soda dan merica bubuk. Lanjut di sini aku tambahkan untuk bawang putih gorengnya, dan di sini aku juga tambahkan untuk bawang merah gorengnya. Di sini aku juga udah tambahkan garam. Ini aku chopper lagi hingga daging dan semua bumbu-bumbu tadi tercampur ya teman-teman. Nah, di sini teksturnya seperti ini. Lanjut di sini aku tambahkan untuk tepung tapiokanya. Di sini aku campurkan semua ke dalam daging yang udah kita chopper tadi ya. Nah, setelah itu di sini aku masukkan untuk putih telurnya, dan juga aku tambahkan untuk batu esnya. Oh iya teman-teman, ini sedikit saran aja ya dari aku. Kalau kita menggunakan chopper ini, untuk dagingnya harus kita bagi 2 gitu ya teman-teman. Karena kemarin pas aku
langsung masuk semua untuk bahan-bahannya. Hasilnya choppernya jadi panas dan susah buat mutar karena keberatan ya teman-teman. Kemarin chopper itu sampai berasap loh teman-teman, dan alhamdulillah nggak rusak, tapi panasnya minta ampun. Nah di sini aku lanjut bulat-bulatkan aja ya. Maaf ya sebelumnya untuk tangan aku udah aku cuci dulu. Nah ini tadi airnya udah mendidih. Kalau airnya udah mendidih lanjut aja kita matikan kompornya. Baru di sini langsung kita bulat-bulatkan seperti ini. Masya Allah teman-teman, pas lagi ngisi video ini aku dikagetkan dengan suara hujan karena jemuran aku di luar banyak sekali. Hasilnya aku jadi pontang-panting buat lari keluar ngangkatin jemuran dulu. Nah jadinya pas ngisi suara di siang hari ini, jadinya di sini aku ngos-ngosan ya. Kalau di tempat aku setiap jam 12 siang udah beberapa hari ini selalu turun hujan. Nah kalau di tempat teman-teman gimana nih cuacanya? Apakah masih suka turun hujan atau udah cerah gitu? Jangan lupa ya teman-teman, di cuaca nggak menentu ini kita jaga kesehatan dan jangan lupa konsumsi vitamin dan makanan bergizi. Ini juga loh salah satu alasan aku bikin bakso, karena di rumah itu orang pada kurang sehat semua, lagi bapil semua, ditambah juga ini di rumah tante anak-anak pada bapil juga semua. Jadinya nanti ini aku bikin baksonya, setelah selesai aku bikin di rumah, lanjut nanti aku mau makan bareng aja di rumah tantenya anak-anak, karena ini juga banyak jadinya. Nah lanjut di sini kebetulan aku paginya ngerebus telur 2 biji yang rencananya mau aku makan buat sarapan, tapi aku nggak sempat tadi buat makannya karena pulang dari pasar aku beli kembang tahu tadi, sekalian aku nyuapin si adik Rafiq, jadinya sekalian juga aku sarapan itu, jadinya untuk telurnya nggak kemakan ya teman-teman. Nah di sini aku bikin aja buat bakso telur gitu ya, karena Pak suami kalau makan bakso paling doyan dengan bakso telur. Ini untuk caranya seperti ini aja teman-teman. Ini penampakannya kurang mulus gitu karena aku baru perdana bikin bakso telur seperti ini, dan karena aku juga bukan mama-mama jualan bakso, jadinya aku ngadon seadanya aja ya teman-teman. Nah kalau udah selesai semua kita cetak, lanjut aja di sini kita hidupkan api kompornya. Kita tunggu hingga dia mengapung-apung seperti ini ya. Setelah dia mengapung seperti ini, baru kita salin aja langsung ke wadahnya. Nah kita tunggu beberapa menit setelah dia mengapung ya teman-teman. Jangan pas dia langsung mengapung langsung kita angkat, enggak ya, kita tunggu untuk beberapa menit. Nah ini penampakan bakso aku kali ini. Baksonya kenyal ya teman-teman, dan ini udah aku potong, hasilnya betul-betul kenyal gini ya. Tapi mohon maaf kalau untuk penampakan baksonya kurang mulus. Ini untuk rasa baksonya betul-betul full daging ya teman-teman. Tapi abang Rafa kurang suka dengan full daging, dia lebih suka agak sedikit banyak tepungnya. Kalau si abang Raja lebih suka dengan full daging. Nah ini untuk tetelannya udah aku cuci bersih. Aku pakai tetelannya aku beli tadi sebanyak 1/4 on aja atau 250 gram. Nah ini untuk tulang kakinya aku beli 1, lanjut aku minta potong 2 ya. Maaf tadi itu aku kesal sekali dengan lalat, paling garcep dia ketimbang kita ya kan. Nah ini aku udah sangrek miri, aku pakai kemirinya 11 butir gitu. Nah ini untuk bawang putihnya aku pakai 1 bonggol. Di sini bawang putihnya bonggolnya kecil, jadi untuk banyaknya itu ada sekitar 10 atau 11 siung gitu ya teman-teman. Nah di sini juga udah ada merica, aku pakai di sini 1 saset aja merica ladaku. Nah lanjut di sini aku pakai daun bawang, tapi aku ngambil bagian batang yang putihnya aja. Nah di sini aku juga udah ada Royco rasa sapi, ini aku pakai sebanyak 3 saset ya, tapi yang di wadah ini 2 saset. Pas aku rasa kurang terasa untuk kaldunya, aku tambahkan 1 saset lagi. Nah lanjut di sini semua bumbu aku haluskan.
Nah, untuk daun bawang atau batang bawangnya ini juga ikut kita haluskan ya teman-teman. Nah, di sini pas ngalusannya licin sekali dan mataku juga perih ya. Nah, kenapa kalau kita ngiris bawang atau giling bawang pasti kebawa perasaan gitu seperti Melo. Jadinya air matanya mengalir terus ya teman-teman. Ini untuk airnya udah aku didihkan. Lanjut aja, di sini aku masukkan untuk tulang kaki dan juga untuk tetelannya. Nah, ini untuk kotorannya cukup kita buang aja seperti ini ya teman-teman. Kita ambil bagian kotornya, kita buang sampai airnya bersih gitu. Nah, ini airnya udah mulai bersih gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini di kompor sebelah aku mau tumis untuk bumbunya. Tumis hingga harum dan tanak ya. Nah, ini untuk bumbunya udah tanak, udah mengeluarkan minyak gitu. Lanjut aja, sini aku masukkan ke dalam air rebusan tetelan dan tulang sapi tadi ya teman-teman. Nah, di sini lanjut aku masukkan untuk merica bubuknya, bukan merica bubuk, untuk roiko rasa sapinya dan garam. Nah, di sini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Ini aku masak tadi ada sekitar 1 jaman. Nah, karena ini aku udah keburu, ini udah jam 1 dan jadwalnya makan siang juga. Tadi pas aku ngerebus mie nggak aku record gitu ya teman-teman. Nah, ini cabenya udah selesai juga aku blender, udah aku tambahin sedikit air rebusan bakso kita tadi ya teman-teman. Nah, ini aku juga udah sampai di rumah Tante Ana. Tadi pas perjalanan ke rumahnya Tante Ana aku nggak record ya. Makasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi setelah nonton video aku ini. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya ya kan, kenapa sih Bun setiap makan-makan masaknya di rumah selalu dibawa ke rumah tantenya? Iya Bun, aku suka aja kalau masak-masak itu habis makannya tuh bareng-bareng, apalagi lihatin anak-anak pada senang dengan masakan aku bahagia sekali. Dan ini baksonya banyak ya teman-teman, jadi kami bisa makannya itu untuk makan siang sekaligus buat makan malam juga. Ternyata kita bikin sendiri itu lebih puas ya buat makannya. Nah, ini selesai sholat maghrib malamnya aku langsung bawa adik Razik dan abang Rafa urut, karena nggak tahu adik Razik itu bangun tidur tiba-tiba aja kakinya sakit, katanya susah jalan, dan abang Rafa pun tangannya katanya juga sakit. Nah, ini nenek ini biasa ngurut anak-anak aku kalau anak-anak lagi nggak enak badan gitu ya teman-teman. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya, see you.